Perkenalkan, nama saya Kartika, CEO dari Drive. Pertama kali ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya untuk event kita di siang ini. So, untuk pembahasan pertama ini, kita akan bahas lebih banyak mengenai robotnya atau digital worker. Jadi kalau saya mulai aja, ketika kita berbicara tentang teknologi ya, kita berbicara tentang disruption yang terjadi di saat kita mulai waktu awal itu dengan mainframe, kemudian teknologi berkembang, kemudian masuk kita ke era internet, di mana semuanya terkoneksi, perusahaan-perusahaan yang mungkin tadinya offline, kemudian masuk ke online, disruption kedua yang kemudian kita masuk ke era mobile, Gojek, Uber, di mana semua itu memang bekerjanya dan fokusnya pada mobile kita. Kemudian masuk disruption berikutnya, kita berbicara tentang cloud. Di mana kalau dulu kita memang lebih banyak berbicara tentang on-premise, ketika perusahaan mau melakukan suatu investment, kita butuh investasi yang besar karena on-premise tersebut. Ketika masuk dunia cloud, era itu berubah. Perusahaan tidak perlu lagi melakukan investasi yang lebih besar, dan scalability itu menjadi suatu hal yang memang sangat maju ya kalau kita berbicara tentang cloud. Sampai pada akhirnya di saat ini kita berbicara mengenai artificial intelligence, kita berbicara mengenai machine learning, kita berbicara mengenai robot dan automation. Nah, tapi dengan perkembangan zaman ini, kemudian 2019 COVID. Di 2020 semua orang mulai berpikir nih, apa sih yang harus kita lakukan dengan pandemi ini? Mungkin kalau tadi yang Pak Ferdinand sempat sampaikan, ini pandemi memang merubah banyak hal ya. Jadi problema-problema yang terjadi dari yang tadinya kita offline nih, kita bisa dengan mudah ketemu, kita bisa mau meeting, ayo jalan gitu kan. Ternyata kita harus moving ke online. Bisnis-bisnis yang tadinya semua dari kantor, WFO, kemudian dengan pembatasan-pembatasan, ternyata harus WFH. Bagaimana sih cara company itu dituntut supaya dengan cepat, infrastruktur seperti apa, kita harusnya tadinya WFO, kemudian harus WFH, apa nih yang harus dilakukan. Terutama efeknya udah pasti kita bicara tentang perekonomian ya. Ekonomi yang semakin menurun, semakin tidak menentu karena pandemi ini, tentu akan membuat company juga berpikir, bagaimana sih teknologi ini akan membantu kita? Bagaimana kita bisa memaksimalkan teknologi untuk mensupport bisnis kita? Terutama kalau kita berpikir mengenai resource. Gimana sih kita untuk supaya resource kita ini bisa lebih efektif dan lebih efisien? So, automation ini menjadi satu hal yang kemudian menjadi satu solusi untuk mensupport kita pada masa pandemi ini. Bagaimana robot itu bisa membantu kita melakukan bisnis proses kita, sementara manusia ini bisa lebih berbicara mengenai proses-proses atau activity yang lebih punya value. Jadi, bayangkan kita ini bekerja hand in hand dengan robot. Jadi, kita punya asisten yaitu si robot tadi. Jadi apa yang proses kita lakukan secara monoton, proses-proses yang kita lakukan secara terus-menerus, itu dilakukan oleh robot tadi. Sehingga kita sendiri akan lebih banyak menghabiskan waktu atau aktivitas kita tentu pada pekerjaan-pekerjaan yang memang lebih punya value. Dalam artian kita berbicara lebih banyak strateginya akan seperti apa, dengan data-data yang ada, apa nih yang harus kita lakukan? So, robot itu tidak menggantikan pekerjaan manusia sih, tapi kita lebih kepada dengan adanya robot ini membantu kita supaya kita juga bisa upskill kita sendiri. Tentu robot ini juga akan banyak membantu ya, karena dalam artian apa yang akan dilakukan oleh robot ini pasti secara speed lebih cepat. Mereka bekerja lebih cepat, 24 hours times 7, dan juga kita dengan adanya robot ini tentu saja zero mistakes ya. Jadi ketika kita melakukan proses rekonsiliasi atau apapun, kesalahan-kesalahan yang terjadi itu tentu saja bisa akan dapat diminimize oleh si robot. Gitu. Nah, robot ini melakukan pekerjaan itu dengan menirukan
human behavior atau menirukan apa yang kita lakukan, melakukan proses-proses yang dilakukan oleh user. Jadi ketika misalnya kita melakukan proses rekonsiliasi, saya melihat dua buah data dari bank statement, kemudian data dari aplikasi atau dari jurnal. Nah, ketika kita melakukan proses itu, akan ada action-action nih. Ketika datanya sama, apa yang saya lakukan? Ketika datanya tidak sama, apa yang saya lakukan? Nah, robot itu akan menirukan pekerjaan itu. Jadi, apa yang kita lihat adalah sama dengan apa yang robot lihat. Apa yang kita lakukan actions-nya tadi, itu juga lah yang akan dilakukan oleh robot. Jadi, robot juga berpikir, ketika saya datanya sama, apa yang harus saya lakukan? Ketika datanya misalnya saya temukan tidak sama, apa nih yang harus saya lakukan? Gitu. So, robot itu menirukan apa yang dilakukan oleh manusia. Dan kitalah yang menentukan bagaimana robot itu bekerja dengan kita. Jadi, robot dapat bekerja secara independen. Independen dalam artian robot itu tidak perlu kita supervisi. Sehingga kalau ada suatu proses masuk, robot akan otomatis melakukan suatu actions atas proses itu. Jadi kita udah define nih, ketika ada A, maka yang dilakukan oleh robot adalah B, C, D, E. Ketika terjadi B, apa yang dilakukan oleh robot? Misalnya X, Y, Z. So, robot itu bekerja secara otomatis. Independen, tidak perlu ada human intervention. Kita tidak perlu nungguin robot, kita nggak perlu ngeliatin robotnya ngapain. Kita juga nggak perlu suruh robotnya untuk mulai bekerja. Jadi robot itu bekerja secara independen dan otomatis. Atau juga yang tipe kedua adalah robot itu bekerja dengan supervisinya kita. Robot itu bekerja hand in hand dengan kita. Jadi kita yang mendefinisikan atau kita yang menentukan kapan robot itu mulai bekerja. Ada suatu proses, ya udah robotnya mulai kerja. Atau udah selesai, kita lah yang akan stop robotnya. Gitu. Nah, ini segala hal ini adalah kita sendiri yang menentukan bagaimana robot itu bekerja dengan kita. Kemudian apa sih yang bisa kita automate atau apa sih yang mungkin lebih tepat untuk kita automate? Yang perlu kita automate, yang perlu kita pikirkan itu tentunya adalah tugas-tugas yang repetitif dalam artian dilakukan terus-menerus, ataupun tugas yang secara datanya itu banyak atau besar. Misalnya dilakukan sering, atau data yang dibutuhkan dilakukan transactional-nya itu tinggi atau banyak. Misalnya kalau kita melakukan rekonsiliasi, data yang dibandingkan kan banyak gitu. Atau invoicing, datanya juga besar secara volume. So, itu adalah task-task yang memang ideal untuk diotomatisasikan. Banyaknya proses pada suatu perusahaan, banyaknya manual things yang harus dilakukan, itu akan berisalt kepada produktivitas yang makin menurun. Bayangkan jika misalnya contohnya financial closing, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan untuk menyiapkan data, untuk make sure bahwa data itu benar. Bayangkan kalau waktu itu bisa kita persingkat, sehingga kita bisa lebih banyak menghabiskan waktu untuk menganalisa, memikirkan bagaimana data dari apa yang sudah dihasilkan itu, kemudian apa yang harus dilakukan secara strategi, gimana cara kita mengimprove bisnisnya. Nah, perkembangan teknologi tadi memang kemudian menghasilkan banyak juga solusi ya. Jadi kita ada banyak solusi yang kemudian ada di market, yang mungkin diakuisisi oleh perusahaan, sehingga itu menyebabkan banyak aplikasi memang terkadang kita harus work with, dalam artian, dari Excel saya pindah ke aplikasi A. Kemudian ketika dari satu aplikasi A, ketika saya harus pindah ke divisi yang lain, itu kemudian akan masuk ke aplikasi yang lain. Nah, manual-manual proses inilah yang kita coba untuk kurangi, dalam artian dilakukan oleh robot, supaya sebenarnya tujuannya adalah kita bisa lebih banyak menghabiskan waktu untuk activity yang tadi, yang memang lebih banyak ke arah strategi. Ketika kita berbicara tentang onboarding-nya robot, tentu ini boleh dibilang bahwa mirip dengan onboarding-nya employee ya. Jadi robot itu seolah seperti employee kita memang.
Jadi kalau kita berbicara tentang kita perlu akuisisi employee baru, kita bicara tentang, oh kita perlu define dulu nih, employee baru ini, kita mau job desk-nya seperti apa, role-nya apa aja, kemudian KPI-nya apa. Kemudian kita akan masuk ke interview, sampai kemudian kita terima, kemudian kita onboard. Setelah onboard, kita lakukan training. Oh, kalau udah join, maka yang karyawan itu lakukan adalah proses ABCDE, gitu kan, kita training. Nah, kalau kita berbicara tentang onboarding robot, sebenarnya mirip. Karena kita yang pertama lakukan adalah pendefinisiannya, kita prepare. Jadi use case atau activity yang akan dilakukan robot itu apa? KPI yang kita mau achieve dengan adanya robot tadi itu apa aja? Kemudian dari situ kita lakukan desain. Dalam artian, oh proses-proses yang perlu dilakukan oleh robot itu apa saja? Proses A, B, C, D, E. Nah, setelah itu kita akan lakukan setup atau configuration. Jadi kita bangun robotnya dan kita lakukan testing. Oh, kalau robotnya udah jalan, bekerja seperti apa step-stepnya. Nah, baru ketika itu testing dan kita lakukan onboard dan robot siap bekerja. Jadi kalau bedanya dengan yang tadi, employee itu kita train ketika dia udah onboard dengan kita. Kalau di sini robotnya kita udah train dulu, baru kita onboard, robotnya udah siap untuk kerja. Nah, sebenarnya ide daripada robot onboarding ini, robot ini bekerjanya 24/7 kan. Jadi ketika satu proses yang dilakukan oleh robot misalnya hanya memakan waktu 1 jam, robot masih punya capacity 23 jam sisanya yang kita bisa manfaatkan untuk proses-proses yang berbeda. So disinilah perusahaan bisa berpikir gimana cara kita maximize robot tadi. Jadi kalau kita berbicara tentang surviving di masa seperti ini, bagaimana kita mengurangi mungkin proses-proses yang ada, terutama pekerjaan-pekerjaan yang memang perlu dilakukan, yang perlu diotomasi, yang bisa kita persingkat waktunya, kemudian secara data bisa lebih tepat. Nah, ini bisa kita lakukan assign robot yang tadi. So, satu robot ini bisa mengerjakan beberapa proses. Gitu. Jadi, idenya memang apa aja sih yang bisa dilakukan dan bagaimana cara kita maximize satu robot ini bisa mengerjakan more than one thing ya. Jadi bisa melakukan banyak hal. So kalau kita ngomongin karyawan kan mungkin ketika kita hire orang HR ya dia hanya akan bekerja di HR aja gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara tentang robot, kita bisa ajarkan dia untuk mengerjakan proses yang berbeda. Jadi bisa juga lintas proses yang tadi. So disinilah kita bisa ngomongin maximize dan berkembangnya proses yang bisa dilakukan oleh robot. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan robot. Jadi kalau kita berbicara tentang supply chain, kita bicara tentang retail, bayangkan banyaknya jenis data, jenis barang, quantity yang harus dicek, pricing yang berbeda. So, robot ini contohnya di sini dia digunakan untuk checking stoknya. So, imagine betapa banyaknya waktu yang bisa dipersingkat dan data yang memang kita ngomongin zero mistake tadi. Atau kalau kita berbicara di bidang banking, data comparing atau kita ngomong reconciliation itu tentu menjadi satu hal yang concern ya, terutama kita bicara tentang data transactional yang banyak, data transactional yang mungkin template-nya berbeda-beda karena dari bank yang beberapa jenis bank. Bagaimana cara kita comparing data tadi, kita rekon. Nah, robot ini akan sangat membantu tentunya. Jadi gimana dia membaca bank statement tadi, file PDF, file Excel, atau mungkin hasil scan, kemudian di-compare dengan jurnal yang ada di perusahaan, Excel, atau mungkin dari aplikasi. Bagaimana robot itu bisa mempersingkat waktu yang dihabiskan oleh manusia untuk merekon data tadi. Nah, contoh berikutnya mungkin kita bicara tentang human resource. Jadi robot yang membantu dari sisi payroll, dari sisi employee onboarding. Ketika ada employee masuk, data yang perlu di-input, data employee, onboarding employee apa saja, kemudian proses payroll-nya sendiri yang dilakukan oleh robot, sampai kepada tax dan lain sebagainya. Ini adalah contoh customer success story kita. Jadi di sini proses yang diotomasi adalah proses payroll.
ketika kita berbicara mengenai proses payroll itu ada 3, jadi pre-payroll, payroll, dan post-payroll. Nah, solusi kami di sini adalah machine learning plus robot. Jadi machine learning dalam artian OCR. Jadi ketika kita bicara proses pre-payroll, itu dimulai dengan data employee. Jadi ketika ada employee masuk atau employee baru, mungkin kita perlu ada scan data KTP, NPWP, ada data kontrak. Nah, file-file inilah yang kemudian dengan machine learning tadi, dengan dokumen extraction itu, kita mengekstrak informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi kita ngambil data nama, sama ID, sama alamat dari KTP. Kemudian untuk NPWP kita hanya ngambil ID dan nama. Dari data kontrak yang berupa PDF atau hasil scan, kita ekstrak informasi mengenai nama, kemudian juga job role-nya, kemudian ada data benefit-nya. Nah, informasi-informasi tersebutlah yang diekstrak, kemudian kita masukkan ke dalam satu file Excel, di mana file Excel itu akan diambil oleh robot untuk kemudian diproses pada pre-payroll. Jadi informasi-informasi yang ada oleh robot itu ketika kita ada proses pre-payroll, itu akan digunakan untuk calculate allowance-nya, robot akan masukin informasi karyawannya, update data, salary, job role, dan segalanya. Sampai kemudian ketika proses pre-payroll itu selesai, ketika akan masuk ke proses payroll, yang kebetulan di sini di tempat customer kita itu menggunakan SAP, so robot itu menjalankan proses payroll. Ketika selesai, data udah oke, maka untuk proses post payroll pun di-generate oleh robot tadi. Jadi mengenerate report, mengirimkan informasi kepada divisi-divisi yang terkait, itu juga dilakukan oleh robot. Dalam kasus customer story kita ini, robot yang digunakan tadi, kalau tadi kita bicara tentang robot yang independen dan robot yang hand in hand dengan manusia, di sini kebetulan yang digunakan adalah robot yang hand in hand dengan manusia. Jadi robot yang memang menggunakan supervisi. Jadi ketika company akan menjalankan proses pre-payroll, orang HRD kemudian akan memerintahkan atau meran robotnya. Sama halnya dengan proses payroll-nya juga. Gitu. Sebenarnya sih bisa juga kalau misalnya kita mau menggunakan robot yang independen tadi. Jadi memang penggunaan robot apakah itu independen ataupun misalnya dengan supervisi itu akan kembali lagi kepada kita masing-masing. Bagaimana kita mau automate proses yang ada di tempat kita. Nah, dengan adanya machine learning tadi dan juga robot ini, at the end of the day, proses yang bisa diotomasi di company ini sekitar 60-70%. Jadi secara speed juga lebih cepat, secara ketepatan data juga meningkat. Nah, mungkin di sini ada contoh untuk robotnya. Jadi kalau di sini robot ini prosesnya adalah menginput data customer dan juga data order. Jadi kalau di sini kita bisa lihat ada file order form. Jadi ada informasi customer dan juga informasi ordernya. Nah, proses yang dilakukan oleh robot ini adalah memasukkan data customer. Oh, karena di sini ternyata customer-nya belum ada gitu. Kita bisa lihat bahwa robot sekali melihat membuka data, kemudian di sini dia dengan cepat juga menginput data customer baru dan data ordernya. Jadi kalau kita compare mungkin dengan manusia atau kita sendiri yang input, mungkin kita perlu bolak-balik tadi ya, file PDF tadi ya. Kita lihat, oh namanya siapa, alamatnya di mana, kemudian ordernya, pesan barangnya apa aja, jumlahnya berapa. Nah, dengan robot ini kita lihat bahwa waktu yang di-save tuh lumayan banyak. Nah, robot ini kalau di sini prosesnya itu sampai kepada dia mengirimkan, mengkonfirmasi email ke customer tadi. Konfirmasi quotations-nya. Jadi robot juga generate quotation ke customer-nya tadi. Ini mungkin satu contoh robot yang ada. Nah, ini satu lagi contohnya lebih kepada untuk rekonsiliasi. Jadi robot untuk rekonsiliasi. Ini kebetulan robotnya namanya Karen.
So, Karen ini membandingkan file antara data bank statement dengan data yang ada pada jurnal perusahaan. Jadi pada awal kita udah definisikan dulu nih, oh ketika kita mau rekonsiliasi ini, apa saja sih yang mau dibandingkan. Kemudian ketika kita melakukan rekonsiliasi, kalau datanya match, datanya nggak match, atau data tidak ditemukan, apa sih yang harus dilakukan? Kalau di sini, Karen akan memisahkan data tadi ke 3 file terpisah. Jadi ada data recon, unrecon, sama file manual. Nah, di sini dia kirim email juga ya untuk infokan bahwa oh datanya sudah selesai, rekonsiliasinya, filenya bisa di-generate, adanya di mana. Nah, human intervention di sini sebenarnya lebih kepada kalau misalnya tadi unrecon, apa yang dilakukan, kemudian atau data yang kalau kita bilang file manual, oh mungkin data yang ada di bank statement tapi tidak ada di jurnal kita, atau mungkin sebaliknya ada di jurnal tapi nggak ada di bank statement. Nah itulah proses-proses yang lebih butuh intervensinya manusia. So kita itu tidak menghabiskan waktu untuk melakukan rekonsiliasi, datanya mana yang benar, mana yang unrecon, tapi robot atau asisten kita tadilah yang melakukan hal itu. Jadi kita hanya berfokus pada, oh kalau filenya yang tadi manual atau yang nggak match, apa yang mesti dilakukan. Gitu. Jadi sebenarnya ide daripada machine learning power robot atau kita bilang asisten tadi adalah di sana. Jadi bagaimana di era pandemi ini perusahaan juga bisa meningkatkan efisiensinya. Jadi bagaimana juga kita dengan adanya perubahan zaman ini, WFH, WFO, kemudian dengan teknologi yang ada, itu membantu kita dari sisi perkembangan dan pengerjaan bisnis prosesnya. Sehingga kita memang fokusnya itu akan pada proses-proses yang lebih punya value tadi. Tentang bagaimana analisanya, atau proses-proses yang seperti ini. Kalau kita berbicara tentang recon, oh ya kalau file yang manual, apa nih yang harus dilakukan. Tapi kita tidak lagi harus berkutat pada melihat rekonsiliasi data yang mana yang harus saya recon, yang mana yang match, mana yang nggak match. Gitu. Mungkin ini sekian dari saya materi untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya.